Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 442. Kak, mau berhasil atau enggak, yang penting kita lapor polisi dulu. Oke, aku akan lapor polisi sekarang. Bagaimana dengan mertuamu? Setelah Russell dibawa masuk ke dalam mobil, mereka pergi. Mereka seharusnya pergi mencari Ronnie. Ronnie nggak pulang tadi malam. Olivia berpikir sejenak dan berkata, Kak, kamu lapor polisi dulu. Stefan dan aku akan pergi ke rumah orang tua Ronnie dan rumah kakaknya sekarang. Mereka merebut Russell, jadi mereka seharusnya membawa Russell rumah mereka. Odelina dan Ronnie baru akan bercerai dan hak asuh atas anak mereka masih belum diputuskan. Namun, keluarga Pamungkas sudah datang untuk merebut Russell. Kalau mereka melapor polisi, paling-paling hanya akan disuruh mediasi. Jika mediasi gagal, mereka hanya bisa menunggu keputusan pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini, sekaligus menyelesaikan proses perceraian mereka. Meskipun keluarga Pamungkas juga keluarganya Russell, Russell dirawat dan dibesarkan oleh Odelina dan Olivia sejak lahir. Anak itu sama sekali tidak dekat dengan keluarga Pamungkas. Russell pasti akan ketakutan dan menangis kalau pergi ke tempat asing dan tidak bisa menemukan ibu ataupun tantenya. Siapa yang tahu bagaimana orang-orang dari keluarga Pamungkas itu akan memperlakukannya? Kak, apa ada orang yang melihat saat mereka membawa Russell pergi? Olivia khawatir, kalaupun dia dan Stefan ke rumah keluarga Pamungkas, mereka tidak akan bisa menemukan Russell di sana. Lalu, orang-orang itu tidak mau mengakui perbuatan mereka. Bisa jadi, mereka akan menyalahkan kakaknya tidak bisa menjaga anak sendiri dengan baik, makanya anaknya hilang. Ada yang melihat, mertuaku itu bilang pada mereka, aku nggak membolehkan mereka melihat cucu mereka. Dia terlalu merindukan cucunya, makanya menggunakan cara seperti ini dan membawa cucunya pergi. Begitu mendengar bahwa masalah itu ternyata masalah keluarga, semua orang jadi nggak berani ikut campur dan mencari masalah. Kurasa mereka juga nggak akan mau bersaksi untukku. Kak, jangan panik, tenang. Lapor polisi dulu. Stefan dan aku akan pergi ke rumah keluarga Pamungkas sekarang. Setelah melapor polisi, kakak telepon Ronnie dan katakan padanya bahwa apa yang dia lakukan ini sangat buruk untuk Russell dan akan membuat Russell takut. Odelina berkata dengan getir, aku sudah meneleponnya. Pria itu bilang, Russell adalah cucu dari keluarga Pamungkas. Orang tuanya kangen pada cucunya. Pria itu juga bilang dia nggak ada waktu untuk menjaga Russell karena harus bekerja, jadi kedepannya Russell akan dijaga oleh orang tuanya. Olive, aku lapor polisi dulu. Oke. Setelah selesai bicara dengan kakaknya di telepon, Olivia berlari keluar kamar dengan tergesa-gesa dan melihat Stefan yang baru saja keluar dari kamar. Dia berlari menghampiri pria itu dan berkata, Stefan, keluarga Pamungkas telah merebut Russell dan membawa Russell pergi. Temani aku pergi ke rumah orang tua Ronnie dan rumah kakaknya. Mendengar perkataan Olivia, Nenek Sarah dan Bi Lesti juga keluar dari kamar. Ada apa? Tanya Nenek Sarah dengan peduli. Nek, kakakku membawa Russell pergi ke pasar untuk membeli sayur, tapi mertua dan kakaknya Ronnie tiba-tiba datang merebut Russell, lalu mereka menyerahkan Russell ke suami kakaknya Ronnie, dan pria itu membawa Russell kabur. Kurasa mereka membawanya ke rumah orang tua Ronnie. Aku tahu di mana rumah mereka. Dia takut kalau ke sana sendiri dan mereka ada banyak orang, dia jadinya tidak bisa merebut Russell kembali, bahkan kemungkinan akan terluka. Jadi, dia terpaksa mengajak Stefan pergi kalau ada masalah. Olivia tanpa sadar memikirkan Stefan. Dia percaya pada Stefan dan sedikit bergantung pada pria itu. Dengan pria itu di sisinya, dia tidak perlu khawatir. Kalaupun langit runtuh, runtuhannya tidak akan menimpanya. Sungguh satu keluarga bajingan, umpat Nenek Sarah. Dia segera mendesak Stefan, Stefan, cepat pergi dengan Olivia dan bawa Russell kembali.
Kalau sampai terlambat dan mereka sudah memindahkan Russell ke tempat lain, masalahnya akan semakin rumit nanti. Odelina dan Roni belum resmi bercerai, jadi Roni tidak bisa dibilang melanggar aturan karena membawa anaknya pergi. Sikapnya itu hanya bisa dibilang cara yang kurang dibenarkan. Saat ini, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk merebut Russell kembali. Nenek dan Bilesti akan pergi ke Astute Residence untuk menemani Odelina. Jangan sampai dia menyendiri dan putus asa. Selain itu, kamu juga telepon Kelvin dan yang lainnya. Siapapun yang lagi ada di Mambera, minta mereka untuk datang membantu. Semakin banyak orang, semakin banyak bantuan. Begitu kalian mengetahui kemana mereka membawa Russell, cepat beritahu kami. Kami akan mengantar Odelina ke sana. Odelina adalah ibu kandungnya Russell. Jadi, masuk akal kalau dia ke sana untuk menjemput anaknya kembali, oke? Nenek Sarah sudah berumur dan sudah melewati banyak masalah dalam hidup. Jadi, dia bisa berpikir cepat dan tenang, serta memikirkan serangkaian rencana. Bab 443. Stefan dan Olivia bergegas pergi. Stefan menelepon Kelvin sambil berjalan. Ini masih pagi sekali. Kelvin masih tidur. Setelah ponselnya berdering cukup lama, dia baru mengangkatnya. Kak, ada apa? Kelvin membuka matanya untuk melihat siapa yang menelepon, lalu menutup matanya lagi setelah menjawab panggilan itu. Dia tidak ada kerjaan di akhir pekan, jadi dia biasanya akan tidur sampai siang. Kelvin, beritahu yang lain, kecuali Sandy, untuk pergi. Olivia, kalau mau ke rumah mertua kakakmu, harus lewat tol nggak? Lewat tol apa? Harus lewat tol. Kalau lewat tol sekitar 40 menit. Lewat tol XX. Stefan kembali berkata pada adiknya yang ada di seberang telepon, kalian semua tunggu aku dan Olivia di dekat pintu masuk tol XX. Ada sedikit masalah dan kami butuh bantuan kalian. Ketika mendengar bahwa mereka 9 bersaudara harus berkumpul. Sandy masih belum cukup umur, jadi dia bisa dikecualikan. Kelvin bertanya dengan prihatin, Kak, apa yang terjadi? Sampai 9 bersaudara harus berkumpul. Keponakan dari kakak ipar kalian dibawa pergi. Kakak dan kakak iparnya mau bercerai, tapi sebelum prosedur perceraian diselesaikan, keluarga pria itu datang untuk merebut anak itu. Di situasi seperti ini, nggak ada gunanya melapor polisi. Kita hanya bisa mencari Russell sendiri. Keluarga Aditama pernah bertemu sekali dengan Odelina. Mereka pernah makan bersama. Kelvin juga masih ingat dengan Russell. Jadi, saat mendengar Russell dibawa pergi oleh keluarga pihak pria, rasa kantuknya langsung hilang. Dia langsung mendudukkan diri dan turun dari ranjang sambil berkata, Kak, bilang pada Kak Olivia, jangan khawatir. Aku akan memberitahu yang lain dan semuanya akan datang membantu. Beritahu mereka, cepat pergi ke tol XX. Kita semua pergi ke rumah orang tua Roni bersama. Russell mungkin dibawa ke sana. Oke. Setelah menutup telepon, Kelvin awalnya ingin memberitahu adik-adiknya di grup WhatsApp, tapi dia kemudian berpikir, ini masih terlalu pagi. Semuanya masih tidur dan gak akan melihat pesan di WhatsApp, jadi dia harus menelepon mereka satu persatu. Ini akhir pesan, jadi semua anak dari keluarga Aditama ada di Mambera. Ketika mendengar keponakan dari kakak ipar mereka dibawa pergi, mereka semua langsung keluar rumah dan bergerak menuju pintu tol XX untuk bergabung dengan kakak dan kakak ipar mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang ragu. Biasanya, mereka semua tinggal di villa milik sendiri dan tidak pulang ke rumah orang tua mereka. Jadi, mereka tidak bisa tiba di pintu tol pada waktu yang sama. Namun, perbedaan waktunya tidak terlalu besar. Yang membuat Stefan puas adalah, meskipun semua adiknya itu datang dengan tergesa-gesa, semuanya masih ingat untuk mengganti mobil mereka dengan mobil seharga 200 juta, supaya identitas mereka tidak ketahuan. Bahkan, setelah mengetahui Stefan menyembunyikan identitasnya ketika menikahi Olivia,
adik-adiknya itu juga membeli mobil seharga sekitar 200 juta, seperti yang dilakukan Stefan, dan menaruhnya di garasi mereka untuk digunakan saat dibutuhkan. Kak Stefan, Kak Olivia. Adik-adik Stefan menurunkan kaca jendela untuk menyapa kakak dan kakak ipar mereka. Stefan dan Olivia menganggukkan kepala mereka. Olivia sangat gelisah. Dia takut Russell sudah dipindahkan. Stefan menggenggam tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Kita pasti bisa menemukan Russell." Olivia mengangguk keras. Stefan menyalakan mesin mobil dan mulai menyetir. Dia tidak berani membiarkan Olivia membawa mobil di saat seperti ini. Takutnya Olivia ngebut dan terjadi apa-apa. Dia tidak memberitahu Reiki karena Reiki mau kencan buta dengan Junia pagi ini. Jadi, dengan dipimpin oleh Stefan, dari 9 kakak beradik dari keluarga Aditama, 8 orang turun tangan untuk membantu. 8 orang, 8 mobil, bergerak menuju rumah orang tua Roni. Sebelum Olivia pergi, dia memberi Nenek Sarah kunci rumah kakaknya. Bab 444. Sesampainya di Astute Residence, keduanya langsung berjalan menuju ke rumah Odelina. Begitu keluar dari lift, terdengar teriakan keras yang menggemparkan para tetangga. Banyak orang yang menyaksikan kehebohan yang terjadi di luar rumah Odelina. "Roni, kamu bajingan. Kembalikan anakku, keluargamu bajingan." Mereka biasanya hanya memperlakukan Russell seperti mainan. Kalau lagi ingin bermain dengannya, main sebentar. Seringnya hanya membuatnya menangis, lalu pergi. Russell baru berusia 2 tahun 5 bulan. Sebagai kakek neneknya, apa mereka pernah membelikan Russell baju? Satu mainan pun gak pernah dibelikan, kan? Sekarang mereka bilang mereka kangen dengan Russell. Kalau mereka benar-benar kangen dengan Russell, apa aku akan melarang kalian bertemu dengan Russell? Tubuh Odelina sedang ditahan oleh kedua mertuanya dan kakak iparnya. Mereka tidak membiarkan Odelina mendekati dan memukuli Roni. Odelina terlihat seperti sudah gila, terus meronta, menangis dan memaki mereka. Mungkin karena dia pernah bertengkar dengan mertuanya sebelumnya, jadi sekarang meskipun rambutnya acak-acakan dan suaranya serak, dia masih berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkeraman satu keluarga itu. Plak, plak. Sela menamparkan Odelina 2 kali. Dia memaki, "Russell adalah cucu dari keluarga pamungkas. Kalau kamu dan adikku bercerai, Russell tentu saja harus ikut kami. Kami yang akan membawa cucu keluarga pamungkas. Itu kebebasan kami. Kalau kamu masih menangis, aku akan memotong lidahmu." Setelah ditampar 2 kali oleh kakak iparnya, Odelina jadi semakin menggila. Dia mati-matian berusaha melepaskan diri dari pengekangan mereka, sehingga kedua mertuanya tidak dapat menahannya lagi. Sela bergegas membantu. Nenek Sarah dan Bilesti menerobos kerumunan orang dan kebetulan melihat hal ini. Nenek Sarah langsung naik darah. Dia langsung bergegas menghampiri mereka, tanpa ragu sama sekali, dan Bilesti mengikuti dari belakang. Seperti yang dikatakan Aksa, Nenek Sarah bisa bela diri ketika masih muda. Sangat hebat. Meskipun tidak pernah berlatih lagi, tapi dia masih suka jalan-jalan ke sana kemari, jadi fisiknya sangat kuat, pukulan dan tendangannya lebih kuat daripada orang biasa. Nenek Sarah berlari ke arah mereka dan langsung menendang Sela yang sedang menggunakan lututnya untuk menahan dada Odelina, sampai wanita itu terbang jauh ke lantai. Lalu, dia menendang lagi sehingga kedua orang tua Roni tergeletak di lantai. Bilesti segera membantu Odelina untuk berdiri. Setelah bebas bergerak, Odelina langsung bersikap seperti orang gila. Dia langsung menyerbu kakak iparnya terlebih dahulu. Sela bahkan belum bangun dari lantai, jadi Odelina yang tubuhnya besar itu langsung menimpa tubuhnya dengan keras. "Aduh, tulangku rasanya mau patah." Sela berteriak kesakitan. Detik berikutnya, Odelina menjambak rambut bagian depannya dan menamparnya. Odelina langsung menamparnya beberapa kali tanpa henti. Kemudian, kedua orang itu bergulat dan berkelahi.
Roni ingin membantu kakaknya, tapi Nenek Sarah berkata dengan dingin, "Kalau kamu berani menyentuh Oelina lagi, aku akan berbaring di lantai ini." Roni terdiam, Nenek Sarah sudah tua. Anak cucunya saja sudah banyak. Kalau dia sampai berbaring di lantai dan menyalahkan keluarga Pamungkas, maka mereka tidak akan bisa menjelaskannya nanti. Kalau mereka harus membayar ganti rugi atau kompensasi, mereka pasti akan rugi besar. "Nenek Sarah, ini urusan keluarga kami." Roni memandangi kakak dan istrinya yang sedang bergulat, lalu berkata dengan wajah muram, "Aku harap kamu nggak ikut campur." Tetangga yang dari tadi menyaksikan hal ini saja tidak ada yang berani ikut campur. Nenek Sarah berkata, "Odelina adalah kakak dari cucu menantuku, jadi dia masih keluargaku. Apa aku nggak boleh ikut campur saat kakak dari cucu menantuku ditindas? Kamu pikir Odelina nggak punya keluarga? Kamu Roni, kan? Odelina punya dukungan keluarga Aditama di belakangnya. Kami adalah keluarganya." Dia menoleh pada Odelina dan berkata, "Odelina, apa yang mereka lakukan padamu tadi? Kamu balas semua ke mereka. Asalkan mereka nggak mati, nenek akan terus membelamu." Bab 445. Orang tua Roni juga tidak bisa membantu putri mereka. Mereka ingin membantu, tapi Nenek Sarah akan menendang mereka. Mereka semua tercengang. Seorang wanita tua yang usianya hampir 80 tahun masih begitu kuat dan berani. Karena ketegasan Nenek Sarah, Odelina dan Sela pun berkelahi sendiri. Sela biasanya hanya pintar ngomong saja, tapi kalau berkelahi benaran, dia sama sekali bukan tandingan Odelina. Berat badan Odelina membuat Odelina jauh lebih kuat, jadi ketika Odelina menduduki badan wanita itu tidak bisa bangun atau bergerak. Ketika Odelina berhenti memukulinya, penampilan Sela sangat menyedihkan. "Roni, apa yang kamu tunggu lagi dengan orang seperti ini? Cerai. Segera cerai dengannya. Usir dia keluar rumah. Ini rumahmu. Usir dia. Usir." Sela tidak pernah dianiaya atau dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia dipukuli oleh Odelina di depan begitu banyak orang. Saat ini, rambutnya juga acak-acakan, wajahnya biru lebam dan hidungnya bengkak. Seluruh tubuhnya sakit. Odelina mencubitnya dengan keras, dan rasanya sakit sekali. Sela. Orang tua Roni bergegas membantu putri mereka. Mereka sangat sedih melihat keadaan putri. Nenek Sarah berpesan kepada Bilesti, "Bilesti, beritahu para tetangga tentang perbuatan jahat keluarga ini, supaya mereka nggak berpikir bahwa kita yang menindas orang-orang ini. Kita adalah pihak yang dirugikan. Mereka 2 pria dan 2 wanita, sedangkan kita hanya 3 wanita lemah. Aku wanita tua dan masih harus memakai tongkat saat berjalan. Mereka menindas orang. Orang-orang terdiam. Bu, kekuatanmu itu bisa melawan 4 orang. Nenek Sarah juga sudah tua. Jadi, seperti apa yang dia katakan untuk mengancam Roni, kalau dia berbaring di lantai dan menyalahkan keluarga Pamungkas, maka mereka akan sial." Setelah bekerja untuk Olivia selama beberapa waktu, Bilesti sudah tahu tentang masalah Odelina dengan suaminya. Ketika Odelina pergi memergoki suaminya selingkuh malam itu, Bilesti yang menjaga Russell. Jadi, dia menceritakan semua yang dia tahu. Ketika mendengar Roni melakukan kekerasan dalam rumah tangga, orang-orang di kompleks itu semuanya sudah pada tahu. Setelah di KDRT oleh Roni, Odelina bahkan sempat mengejar pria itu sambil memegang pisau. Hal itu menjadi berita besar di Astute Residence. Kemudian, banyak pria yang suka melakukan. KDRT mulai memperhatikan sikap mereka, karena mereka juga takut istri mereka sendiri akan belajar apa yang dilakukan Odelina. Roni juga selingkuh, dan dipergoki Odelina di hotel. Kalau Odelina mau bercerai, semua orang bisa memakluminya. Siapa yang mau diselingkuhi? Sebenarnya, mereka seharusnya membahas tentang perceraian hari ini, tapi keluarga Pamungkas ini sangat licik. Mereka membawa Russell pergi, lalu datang menindas Odelina.
Menurut kalian, itu keterlaluan atau enggak? Mereka bilang mereka merindukan cucu mereka. Aku beritahu kalian, ya. Mereka itu selalu menjaga anak dari putri mereka. Beberapa hari yang lalu, wanita itu dia adalah nenek benar, kandungnya Russell. Dia membawa cucunya yang lain untuk menemui Russell, lalu sengaja ingin Russell tertular penyakit cucunya yang lain itu, anak itu yang mengatakannya sendiri. Menurut kalian, apa ada nenek yang sekejam itu di dunia ini? Mereka tidak membantu menjaga cucu, itu nggak masalah. Anak adalah anak sendiri, jadi memang tanggung jawab sendiri. Kalau orang tua mau membantu, itu pilihan, tapi bukan kewajiban mereka. Jadi, kita nggak boleh menyalahkan mertua. Tapi, Russell itu adalah cucu kandung kalian, loh. Bisa-bisanya kalian mau menularkan penyakit dari cucu yang lain padanya. Menurut kalian, nenek mana yang bisa melakukan itu? Para tetangga yang menonton di sekitar sebenarnya tahu Sheila itu orangnya seperti apa. Kakak ipar Odelina ini sangat jahat orangnya. Mendengar perkataan Bilesti, tatapan semua orang pada keluarga Pamungkas membuat orang tua Roni tidak betah dan tahan. Mereka langsung menghampiri Bu Lesti dan hendak menutup pintu rumah, mengurung wanita itu di dalamnya. Bu Lesti tidak bisa bela diri, tapi dia juga bukan wanita lemah. Setelah didorong sekali oleh mereka, dia langsung menerobos melewati pintu dan keluar ke rumah. Yang jelas, orang-orang sudah mengetahui kebenarannya sekarang. Odelina adalah pihak yang lemah yang ditindas oleh keluarga mertuanya, padahal dialah yang benar, cara tercepat untuk menyebarkan gosip adalah dari mulut ibu-ibu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Roni dan istrinya membicarakan perceraian, lalu keluarga Pamungkas datang merebut Russell, dan mereka juga menindas Odelina karena tidak punya keluarga. Semua hal yang mereka lakukan pada Odelina sudah tersebar ke seluruh penjuru Astute Residence, dasar wanita tua. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Bab 446. Sheila akhirnya terlepas dari Odelina. Dia sangat membenci Nenek Sarah. Kalau wanita tua itu tidak muncul secara tiba-tiba, dia tidak akan dipukuli oleh Odelina. Nenek Sarah menarik Odelina untuk duduk di sofa, menatap Sheila dengan bangga, lalu berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar buat aku nggak habis pikir, kamu nggak usah bicara padaku. Orang lain akan mengira aku sedang berdebat dengan seekor babi." Sheila sangat marah sampai ingin menyerang lagi. "Kak." Roni meraih dan menghentikan kakaknya. Kakaknya mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan Nenek Sarah tadi. "Kak, ini neneknya Stefan." Sheila tiba-tiba teringat akan wajah Stefan yang selalu dingin dan matanya yang tajam seperti elang. Dia tersentak dan keangkuhannya langsung berkurang. "Nenek Sarah." Ibunya Roni berkata, "Ini urusan Roni dan Odelina. Kalian jangan ikut campur, oke?" "Aku nggak ikut campur. Apa kalian melihatku ikut campur?" Nenek Sarah bertanya balik. Semenjak datang tadi, dia hanya menendang 2 kali, sama sekali tidak ikut campur. Ibunya Roni terdiam dan tidak bisa menyanggah. "Aku malah merasa kamu sebagai mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, sama putrimu itu. Sudah punya keluarga sendiri, tapi masih mau ikut campur urusan rumah tangga adiknya. Pasti sering mengadu domba mereka, kan? Lalu, Ibu, bagaimana sih cara kamu mendidik anak? Kamu pasti punya dendam ya pada keluarga menantumu itu. Makanya putrimu kamu biarkan jadi menantu mereka." Ibunya Roni terdiam. "Kami adalah kakek dan neneknya Russell. Kami merindukan Russell dan menjemput Russell, agar dia tinggal bersama kami untuk beberapa waktu. Tapi, kamu lihat Odelina, dia bersikap seolah-olah kami ini melakukan perdagangan manusia saja. Dia bahkan melapor polisi." Ayahnya Roni angkat bicara, setelah Odelina melapor. Polisi datang untuk mencari tahu permasalahannya. Setelah tahu bahwa itu adalah perselisihan keluarga, para polisi itu hanya menengahi sebentar, lalu pergi begitu saja.
Mereka tidak bisa membantu Odelina mengambil Russell kembali. Apa yang kalian lakukan itu namanya menjemput Russell. Kalian sama sekali nggak membahasnya dengan Odelina, nggak peduli dengan Russell yang menangis, langsung menggendongnya pergi. Itu namanya menculik. Kalian nggak disebut melakukan perdagangan manusia, itu sudah baik untuk kalian. Ayah Roni membuka mulut, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Bilesti mengambil es batu dan memberikannya pada Odelina untuk mengompres wajahnya, tapi dia tidak memedulikan Sela yang wajah dan hidungnya bengkak dan biru karena dipukul Odelina. Dia seolah tidak melihatnya. Ibu Roni juga ingin mengambil es batu untuk mengompres wajah putrinya, tapi ternyata tidak ada es batu lagi. Semuanya sudah diambil oleh Bilesti untuk diberikan pada Odelina. Namun, dia tidak berani berbuat apa-apa, karena memikirkan sifat Nenek Sarah yang tegas. Masalahnya, Nenek Sarah sudah tua, jadi mereka takut. Mereka takut wanita tua itu akan berbaring di lantai dan membuat mereka sial. Ayahnya Roni berdeham dan berkata, "Bu, kami juga sedih melihat Roni dan Odelina bertengkar sampai seperti ini. Aku juga sudah pernah memarahi Roni, tapi mereka bersikeras mau bercerai. Kami datang ke sini hari ini juga karena mau menemani Roni untuk membicarakan tentang perceraian mereka. Russell adalah cucu keluarga pamungkas. Kami memang menjemputnya pergi, tapi kami nggak akan melukainya. Artinya, tidak perlu membicarakan Russell dulu. Bahas perceraian dulu." Nenek Sarah menepuk-nepuk punggung tangan Odelina, lalu berkata dengan nada rendah, "Olivia dan Stefan sedang pergi mencari Russell. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Bab 447. Odelina tidak punya mobil. Setelah dia menelepon adiknya, adik dan adik iparnya langsung pergi mencari Russell, sedangkan dirinya pergi menemui Roni. Hanya saja, dia seorang diri, sedangkan Roni ada keluarganya. Jadinya, dia yang dirugikan. Untungnya, Nenek Sarah dan Bilesti datang dan membantunya. Roni mengeluarkan surat cerai yang dia tulis tadi malam dan berkata kepada Odelina, "Odelina, aku memang melakukan kesalahan. Aku mengakuinya. Aku juga tahu kamu gak akan memaafkanku atas hal itu. Jadi, karena kita berdua juga sudah gak punya perasaan terhadap satu sama lain lagi, pernikahan ini juga gak bisa dilanjutkan lagi. Kita pisah baik-baik saja. Ini surat cerai yang aku tulis. Kamu baca dulu, kalau nggak ada masalah, kita tanda tangan di atasnya. Lalu, kita pergi urus perceraiannya di pengadilan negeri Senin depan." Odelina mengambil surat cerai itu dengan wajah dingin. Setelah membacanya, dia sangat marah dan rasanya ingin sekali memukul Roni. Nenek Sarah juga mengambil dan membaca surat cerai yang ditulis oleh Roni itu. Setelah membacanya, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam sekali lagi, untuk menahan dan mengendalikan amarahnya. Keluarga pamungkas ternyata semuanya bajingan. Melihat ekspresi masam di wajah Odelina, Roni berkata dengan muka tebal, "Rumah ini kubeli menggunakan harta pribadiku sebelum menikah, di sertifikat rumahnya juga cuma ada namaku. Jadi, rumah ini tentu punyaku. Mobil juga aku yang beli, jadi milikku. Meskipun kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu baru bekerja beberapa hari. Masa percobaan saja belum lewat. Jadi, kamu belum bisa menjamin bahwa penghasilanmu stabil. Aku rela rugi sedikit. Aku yang mendapatkan hak asuh atas Russell. Kamu hanya perlu memberiku 4 juta setiap bulannya untuk biaya hidup Russell. Russell masih berusia 2 tahun lebih, masih harus minum susu. Malam hari kalau tidur juga masih harus pakai popok. Nanti kalau sudah umur 3 tahun, dia harus masuk TK. Biaya masuk TK tiap tahun selalu naik. Meskipun SD dan SMP biaya sekolahnya gratis, tapi SMA masih harus bayar. Nanti kalau dia sudah besar, dia juga harus beli rumah, dan kita juga harus menyiapkan uang mahar agar dia bisa menikah. Semuanya butuh uang. Aku menginginkan hak asuh atas Russell.
Aku hanya memintamu membayar 4 juta setiap bulannya untuk biaya hidupnya. Itu sudah sangat baik untukmu. Habisnya mau gimana lagi, aku ini ayah kandungnya Russell, jadi harus aku yang rugi sedikit. Pengeluaranku selama ini setiap bulannya sangat besar, jadi aku juga nggak punya banyak tabungan. Tapi, aku juga bersedia untuk membagi setengahnya untukmu. Aku membagimu 60 juta. Odelina tahu pasangan yang bercerai akan bertengkar dengan hebat pada akhirnya. Tidak ada yang mau mengalah. Dua orang yang pernah tidur seranjang malah menjadi musuh. Dia sebenarnya tidak ingin semuanya berakhir sampai seperti ini, tapi Roni sudah sangat keterlaluan. Dia menarik napas dalam-dalam, merobek surat cerai yang ditulis Roni, lalu membuang sobekan kertas itu ke arah pria itu dan berkata dengan dingin, "Roni, kita pasti harus bercerai, tapi bukan begini caranya. Kamu mau menggunakan uang 60 juta untuk menyelesaikan semua ini. Jangan harap, aku nggak akan memperebutkan rumah dan mobil darimu, tapi uang yang kamu pakai untuk membayar uang KPR rumah setelah menikah adalah gajimu. Itu termasuk harta bersama. Kamu boleh nggak memberikan rumahmu padaku, tapi kamu harus membayarku sejumlah uang. Aku juga kurang lebih tahu kamu punya tabungan berapa. Jangan harap bisa lolos dengan memberiku 60 juta. Awalnya, aku pikir karena kita sudah saling kenal 12 tahun dan menikah selama 3 tahun, karena kamu juga ayahnya Russell, aku nggak mau mengakhiri pernikahan ini dengan buruk. Tapi, kamu malah merebut Russell dariku. Aku nggak bisa menerima hal itu.